Madrasah Sanawiyah Manahijul Huda terletak di Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhsti, Kabupaten Pati. Madrasah Sanawiyah Manahijul Huda didirikan pada tahun 1957. Madrasah Sanawiyah ini didirikan di atas tanah wakaf yang diwakafkan oleh beberapa wakif pada masa itu. Pada awal mulanya, madrasah ini tidak langsung bernama Madrasah Sanawiyah, akan tetapi hanya sebatas pembelajaran ilmu agama Islam dengan menggunakan kitab-kitab salaf atau kitab kuning yang pada tahap berikutnya diberi nama Madrasah Diniyah. Dengan berdirinya Madrasah Sanawiyah, Madrasah Diniyah akhirnya berdiri sendiri terpisah dan diselenggarakan pada sore hari dengan pertimbangan agar siswa-siswi dari pendidikan umum atau sekolah dasar dapat mengikuti pembelajaran di Madrasah Diniyah ini. Semenjak itu, Madrasah Diniyah mendapatkan input peserta didik yang semakin bertambah, dan setelah menyelesaikan pendidikan diniyah, para alumninya melanjutkan ke jenjang pendidikan Sanawiyah Manahijul Huda. Pada masa itu, wilayah Kecamatan Dukuhsti belum terdapat lembaga pendidikan berlabel Madrasah Sanawiyah, sehingga animo masyarakat serta calon siswa dari pendidikan dasar untuk bersekolah di Madrasah Sanawiyah sangatlah besar. Dari tahun ke tahun, semakin banyak siswa yang berdatangan untuk menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan, tidak hanya dari daerah sekitar, akan tetapi banyak siswa yang datang dari daerah luar kabupaten bahkan provinsi. Bagi siswa atau siswi yang datang dari luar daerah kabupaten, dapat bermukim di pondok pesantren di sekitar madrasah. Saat ini, Madrasah Sanawiyah Manahijul Huda telah mendapatkan nilai akreditasi A, dan ini merupakan bukti semangat untuk menciptakan lembaga pendidikan yang lebih maju. Jumlah siswa dari tahun ke tahun semakin bertambah, dan para alumninya dapat melanjutkan ke berbagai sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran, MTS Manahijul Huda menganut beberapa standar dari pemerintah yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Standar isi. Pengembangan kurikulum di MTS Manahijul Huda telah mengikuti kurikulum negara dengan tanpa meninggalkan pembelajaran kitab salaf yang mempelajari kaidah-kaidah agama Islam seperti fikih, tauhid, ta'lim, tafsir, dan lain-lain. Pembelajaran kitab salaf telah menjadi ciri khas bagi MTS Manahijul Huda. Standar proses. Proses pembelajaran di MTS Manahijul Huda telah banyak menganut metode pembelajaran yang aktual, seperti pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan atau biasa disebut PAIKEM, Contextual Teaching and Learning atau CTL, pembelajar kooperatif, dan lain-lain. Hampir 80% dari guru di MTS Manahijul Huda dapat menguasai komputer, sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan media proyektor agar pembelajaran lebih menarik. Untuk menyalurkan minat dan bakat siswa, MTS Manahijul Huda juga mengadakan program kegiatan pengembangan diri yang terdiri dari pendalaman materi salaf, tutorial untuk kelas 8 yang terdiri dari bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Arab, beragam kursus untuk kelas 7 sampai kelas 9 yang terdiri dari kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, kaligrafi, melukis, tata boga, merias bagi lamaran, menjahit, dan lain-lain. Pengembangan diri olahraga yang terdiri dari sepak bola, bola voli, bulu tangkis,
tenis meja, rebana, kepramukaan, karate, PMR, dan lain-lain. Program mengaji bagi siswa yang dianggap belum bisa membaca Al-Quran. Pasingka atau pasukan inti pramuka. Pengembangan diri tahfizul Quran. Standar kompetensi kelulusan. Untuk menghasilkan output peserta didik yang berkualitas, MTS Manahijul Huda tidak hanya berorientasi pada tingkat kelulusan 100%. Akan tetapi, MTS Manahijul Huda memberikan bekal kompetensi yang dapat menjadi modal bagi siswa untuk hidup di masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara mengadakan bimbingan dan ujian praktek pada tiap materi pelajaran sebagai evaluasi. Untuk materi pelajaran umum, siswa diwajibkan untuk mempraktekkan sesuai kompetensi masing-masing pelajaran. Adapun untuk mapel agama, siswa diwajibkan untuk dapat menguasai beberapa hal berikut: membaca Al-Quran, praktek membaca kitab kuning, praktek merawat jenazah, praktek ziarah kubur, praktek tahlil, praktek membaca Dibaiyah Al-Barzanji, dan lain-lain. Standar tenaga kependidikan. Kualifikasi guru mata pelajaran di MTS Manahijul Huda adalah sebagai berikut. 80% adalah jenjang S1, 10% adalah jenjang S2, dan 10% masih dalam proses menempuh jenjang S1. Standar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di MTS Manahijul Huda meliputi 2 gedung yang representatif, yaitu Gedung Timur yang bernama Ibnu Sina, Gedung Barat yang bernama Ar-Rozi, Laboratorium Komputer, Laboratorium MIPA, Perpustakaan, Kantin Siswa, Ruang Tata Boga, dan lain-lain. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan MTS Manahijul Huda mengacu pada beberapa hal berikut. Visi MTS Manahijul Huda: terwujudnya warga madrasah yang menguasai ilmu keislaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kompetitif dan berakhlakul kalimah tahun 2023. Misi MTS Manahijul Huda: 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, kreatif, inovatif, disiplin, mandiri, produktif, dan bertanggung jawab, serta berorientasi pada pengembangan ilmu. 2. Menyelenggarakan sistem dan iklim pendidikan yang islami berdasarkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Meningkatkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. 4. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga madrasah dan lingkungan terkait. 5. Meningkatkan keterampilan akademik dan non-akademik, mutu tamatan, sarana dan prasarana. Standar pembiayaan. Pembiayaan operasional di MTS Manahijul Huda diperoleh dari dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah dan beberapa iuran siswa serta income dari unit usaha milik madrasah. Standar penilaian. Penilaian hasil belajar dilakukan dengan berbagai cara, baik ulangan tertulis, ulangan lisan, ujian praktek, pemberian tugas terstruktur ataupun tidak terstruktur, observasi, dan lain-lain. Semangat perubahan untuk menjadi lebih baik dalam segala aspek di MTS Manahijul Huda selalu diupayakan dengan evaluasi di berbagai bidang, baik manajemen ataupun pendidikan dan pengajaran. Semua itu tidak lain hanyalah untuk kemajuan lembaga dan siswa. Hal ini dilakukan dengan upaya melengkapi fasilitas milik madrasah. Madrasah adalah lembaga yang memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan sekolah umum lainnya, yaitu dengan menekankan pendidikan akhlak berdasarkan nilai-nilai agama Islam.
Hal ini menjadi bukti bahwa madrasah adalah pendidikan yang komprehensif karena selain menganut kurikulum negara yang memuat materi pelajaran umum, madrasah juga menanamkan pendidikan kaidah-kaidah agama Islam yang berorientasi pada pembentukan akhlakul karimah. MTS Manahijul Huda bukan lagi lembaga pendidikan yang tertinggal dalam segi pendidikan dan teknologi. Peningkatan mutu pendidikan telah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Perubahan paradigma pendidikan madrasah sudah terasa berubah saat ini sebab hasil pendidikan madrasah lebih berdampak positif bagi kehidupan masyarakat dibandingkan pendidikan konvensional. Bagi seorang muslim, ukuran keberhasilan pendidikan bukanlah mendapat ijazah, akan tetapi tingkat akhlak yang tertinggi dan kemauan untuk beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari.